Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Sekarang make sense kenapa lo masih WNI. Karena lo masih punya beban moral yang sangat besar nih. Sebab lo menggunakan LPDP ini, pajak rakyat, sebagai stepping stone untuk lo bisa kabur ke luar negeri. Suaminya DS akhirnya mendapatkan panggilan resmi dari LPDP. Kalau nantinya dia dinyatain bersalah, dia itu wajib Selama masih pakai duit rakyat dilarang sombong. Yang mana pakai duit rakyat? Halo guys, kembali lagi di channel AFK Project. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, saya sedikit mempromosikan salah satu parfum dari Scarlett. Ini parfum yang emang laris banget teman-teman. Nah, teman-teman tuh suka aroma seperti apa teman-teman? Tapi yang aku pegangin ini adalah aroma yang aromanya dia fresh, nggak bikin sakit kepala atau nyengat banget aromanya. Jadi ya bahkan kalau kalian bisa lihat di layar ini ada aroma-aromanya kayak laut, terus jeruk nipis sama bunga ya teman-teman. Jadi ya perpaduannya tuh fresh banget. Nah teman-teman yang penasaran atau pengen aroma yang lain, teman-teman langsung aja cek di bawah video ini, atau teman-teman bisa langsung aja ke bawah deskripsi video ini. Ya kali ini kita bakal ngebahas soal LPDP teman-teman. Ini lagi viral banget di TikTok ya, soal dia kayak punya anak teman-teman. Jadi yang aku dapet ya, yang aku tangkep nih, dia tuh nikah sama suami yang tinggal di luar negeri. Suaminya orang Indonesia juga kok. Dia itu orang Indonesia juga. Otomatis paspornya Indonesia. Nah akhirnya mereka punya anak lah, tapi tinggalnya di luar negeri. Anaknya ini dapat paspor luar negeri, dan di situ dia menggunakan kata-kata yang bikin netizen itu panas. Kira-kira kata-kata apa dan gimana kasus ini bisa sampai viral? Dan siapakah penyebabnya? Yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys di-klik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Kita bakal mengkupas semua kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jadi ada salah satu TikToker, dia membuat video dan diupload di TikTok, dan video ini udah di take down sama dia, udah dihapus ya. Kita lihat videonya yang diupload oleh salah satu akun berita ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Paspor WNA, salah nggak? Nggak salah. Tapi seakan-akan ada kalimat yang menyinggung Indonesia gitu. Karena kan kita Indonesia ya. Kenapa loh anaknya ketika paspor Indonesia? Sebenarnya nggak ada salahnya, nggak masalah banget karena itu hak dia teman-teman. Tapi yang jadi masalah setelah ditelusuri sama salah satu TikTokers, ya kalian pasti kenal sama namanya Bima ya, TikTok Bima yang tinggal di Australia juga. Dia masih berkuliah dan punyalah dia LPDP. LPDP ini sejenis bantuan negara. Jadi dia disekolahin oleh negara. Tapi lihat hasilnya begini. Nah, yang mungkin yang bisa ngejelasin lebih baiknya adalah Bimanya langsung ya. Kita dengerin dari sosoknya dia. Kemarin-kemarin gue ngeliat konten ada yang bilang cukup gue yang WNI, anak gue jangan. Gue mikir kayak, oh itu hak dia dong untuk menyelamatkan generasi dia to get a better life yang sekarang berstatus WNA British. Tapi kenapa lo masih WNI? Gue kan bingung. Terus gue search nama dia di LinkedIn. So she has to be someone, you know, karena dia punya profil yang lumayan gitu. Ternyata dia adalah awardee LPDP, kuliah di Delft Uni, ngambil master. Sekarang make sense kenapa lo masih WNI. Karena lo masih punya beban moral yang sangat besar nih. Sebab lo menggunakan LPDP ini, pajak rakyat, sebagai stepping stone untuk lo bisa kabur ke luar negeri. That's the reason. Cuman kalau menurut gue ini kurang etik, kurang pas aja, kurang apa ya, kayak berkhianat aja gitu Lorch. Kalau lo kuliah pakai dana pribadi, ya terserah lo deh. Dan ini hak gue ya untuk ngeritik tone of inevitability lo itu. Karena menurut gue ya nggak punya hak aja lo untuk ngomong kayak gitu out loud. Kayak know your background bitch. Lihat backgroundnya. Backgroundnya itu ente dibayari loh sama negara, tapi
kalimatnya seakan-akan menjelekkan negara Indonesia. Ya boleh dong saya berpendapat dari kontennya dia dengan ucapan kita usahakan anak kita jangan sampai WNI. Ya nggak apa-apa kalau memang dana pribadi. Tapi ternyata di sini dia pakai uang negara. Ya uang negara didapat dari mana? Pajak kita bro. Teman-teman, itu pajak kita semua. Kalian kayak bayar pajak motor ya. Jadi dia masih dibiayai di sana. Jadi makanya dia tidak bisa mengubah paspor dia. Nah, kalau dia mengubah kewarganegaraan, artinya dia berkhianat karena dia udah dibantu nih, disekolahin oleh negara pakai uang negara gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Si Bima ini keren banget, dia sampai menelusuri nih LinkedIn-nya. Kasus alumni UR di LPDP yang kabur ke luar negeri itu bukan isolated case. Emang jumlahnya sedikit, tapi kalau di accumulate, duitnya itu bisa buat kuliahin ratusan bahkan sampai ribuan anak di Indonesia di PTN sampai lulus fully funded. Dan polanya ini mulai kebaca ya. Istrinya dulu nih ambil master bawa keluarga, ntar suaminya nyusul ambil master lagi bawa keluarga lagi, lanjut lagi istrinya PhD, terus suaminya PhD, digilir terus sampai anaknya akhirnya dapat citizenship karena kelamaan di luar negeri. And this is real case though. Ini mulai nunjukin pola kalau pemerintah kita tuh secara nggak sadar menduplikasi karakter oportunis mereka ke oknum-oknum yang milih LPDP cuma buat stepping stone buat kabur. Gue sebagai taxpayer yang bener-bener dari grassroots, gue tahu banget gimana sulitnya ekonomi di Indonesia. Kuliah di luar negeri itu unbelievably expensive. Apalagi di negara barat yang currency-nya gila-gilaan. Sekarang 1 AUD aja udah 12.000 rupiah. Jadi di situasi kayak gini tolong banget minimal lo tahu diri lah. Jangan pakai narasi yang bikin para pembayar pajak yang nggak seberuntung lo itu jadi panas. Ingat ya, ini tuh beasiswa dari duit rakyat, bukan bisnis loan, apalagi student loan yang lo cicil sendiri. Kalau habis kontrak udah gitu. Enak aja. Tadi yang 2N+1 setelah lulus enggak? Kalau sudah selesai semuanya ya sudah. No, problemnya bukan di situ. Mbaknya memang sudah menyelesaikan masa pengabdian, tapi mbaknya ini bisa stay di UK karena dependent visa suaminya yang sekarang bekerja sebagai researcher di UK Uni. Dan suaminya ini ngambil master sampai PhD di Utrecht di Belanda itu pakai dana LPDP. Ini profil suaminya ya BTW, Dr. Arya Iwantoro. Legit, ini info A1, udah gak usah pada protes. Suaminya bukan bule, anaknya aja gak ada bule-bulenya. Jadi dia lanjut nih kan, ketahuan kan nih dia nih. Dia lanjut master sampai ke PhD di Belanda. Dari tahun 2014 sampai 2016, terus lanjut lagi 2017 sampai 2022. Ini acknowledgement form suaminya ya BTW. Bukti bahwa suaminya itu genuinely menggunakan funding LPDP itu. Dari master sampai PhD. Beasiswa lanjutan. Dan memang secara aturan LPDP memperbolehkan alumninya untuk bekerja sementara waktu maksimal 2 tahun di luar negeri. Tapi kenyataannya suaminya kerja lebih dari 2 tahun di Exeter Uni, terus sekarang malah lanjut kontrak jadi senior researcher. Kabur nih dia, udah gak ngabdi, terus ngelanggar aturan maksimal 2 tahun, lo sekarang jadi 3 tahun lebih nih, jalan 4 tahun nih. Kayak mana orang gak ngamuk? Nah jadi agendanya seperti itu guys, agendanya tuh suami istri ganti-gantian visa dependent, sampai akhirnya anaknya diproyeksikan untuk menjadi kewarganegaraan asing. Terus nanti one day kalau udah tua mereka bakalan balik lagi untuk ngambil kewarganegaraan itu. Kalau gue mah tahu, gue kerja di international education, gue megang market UK, Australia, New Zealand, migration, gue tahu sampai akar-akarnya bisnis nature ini gue tahu. Dan UK itu memperlakukan Indonesia sebagai klien, bukan bisnis. It's not B2B, it's B2C. They don't give a fuck. Yang penting mereka dapat talented individual, ya udah. Jadi pemerintah Indonesia ini secara tidak sadar mereka menduplikasi produk-produk yang berkhianat kepada negara seperti ini. Ini cerdas tapi licik. Berarti ada seorang konten kreator yang coba berusaha meluruskan, menjelaskan. Dan masalahnya bukan di situ ya. Dan ini aku cek video ini teman-teman, videonya udah dihapus. Berarti benar nih kalau kata netizen nih, dia bilang WK, pemerintah kena investasi bodong. Niatnya buat mengembangin negara, malah dimainkan sama dia ya. Termasuk kita gak sih kena investasi bodong? Soalnya duit kita itu duit negara bro. Terus dia gak mau mengabdi buat negara. Wow,
Wow. Nah, si Mbak yang tadi yang buat konten ada komen di tempat Bima. Mari kita dengerin teman-teman komentarnya tentang apa nih. Makasih Bimo kritiknya, tapi mohon maaf nih ya, gue ke Inggris bukan. Karena LPDP tapi, karena gue nikah. Kalau lo bilang gue kabur, gue kan tidak akan kabur dari kewajiban awardé, hanya pindah tempat saja dari Indonesia ke Inggris. Gue masih kerja di Indonesia, masih kontribusi di Indonesia, masih bayar pajak di Indonesia. TNPA melanggar aturan, apalagi acak-acak konstitusi. Kalau gue mau gak dikasih gue kabur aja beye. Begitu gue oke. Oke, dibales sama Bimanya ya. Albimax autor balasan kait as TYNN GTS. Tapi Sar, lendir lo udah ngeresep di suami lo? Suami lo yang miskin itu kan ngemis ke LPDP buat minta funding S2 S3 dan belum ngabdi. Under the LPDP kontrak, juga cuma boleh kerja up to 2 years, dan suami lo kerja searcher juga udah lebih 2 tahun. Jadi, kalau miskin dan masih ngemis ke rakyat Indo buat loncatan, dan metode buat ngasilin anak, untuk investasi, ya jangan berasa sok iye. Founder doan lo juga masih kejual di market Indo toko oret, belum masuk ke Tesco atau Aldi. Jangan sok iye kalau main founder doan. Gua yang anak S1 juga bisa, gak selevel lo dan gak pakai pajak rakyat. S2 lo sekarang juga gak seberguna itu Kang, Dika. Susah nyari kerjakan di sana. Wakal-wakal makanya lo masih nyari duit di Indomarket. Congrats ya buat anaknya udah dilahirkan dari tepek lo itu. Semoga gak jadi pengkhianat dan sok iye kayak emaknya. Good luck eh. Please. Bima juga gak mau kalah ya. Dia langsung melemparkan sebuah fakta. S2 lo gak guna kan, gak bisa dipakai. Wow, pedes ya. Nyari kerja susah kan di sana. Lo masih nyari market di Indonesia. Yeah. Mbaknya udah minta maaf, harusnya lo udah minta maaf dari kemarin-kemarin sih. Cuman karena lo nyesok iye, lo nyetengil, dan akhirnya lo minta maaf. But it's okay, apology is accepted. Tapi harusnya lo bisa sepede ketika lo bilang, cukup sayang WNI, anak saya jangan. Nah kayak gitu harusnya lo bikin video, jangan cuma klarifikasi lewat carousel post. But that's okay. One thing yang kita pelajari di sini adalah jangan pernah nyenggol orang yang sudah berkontribusi besar dalam hidup lo. Ini hajat orang banyak loh ya. Being able to achieve this scholarship is a duty, is a legacy, it's not a loan, it's not a student loan, girl, wake up. Jadi discussion kita tuh sebenarnya tidak hanya berhenti di perkara alumni LPDP harus wajib kembali pulang ke Indonesia untuk berkontribusi di Indonesia. I mean like we have to be very specific about the value of contribution. Kayak apa nih kontribusi itu sebenarnya bisa di mana aja loh, nggak cuma di Indonesia loh. Bahkan orang-orang Indonesia yang di luar negeri yang merepresentasikan Indonesia, mereka bisa membawa banyak investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia sehingga value dari investasi itu melampaui dari value beasiswa yang diberikan. That's the point. Kalau mereka hanya menjadi oportunis doang yang memanfaatkan LPDP ini cuman sebagai stepping stone, kayak oh gue udah selesai 2N+1 jadi udah, dan mereka cuma jadi founder-founderan dan mereka mainin visa, terutama yang berkeluarga pakai dependent visa ganti-gantian dengan suaminya, terus gantian lagi istrinya yang lanjut master dan seterusnya sampai anaknya menetap di luar negeri dan akhirnya jadi warga negara asing. Itulah yang disebut opportunis. Paham gak kalian semua ngomong spesifik ini? Gue ngerti ya karena gue education consultant di UK, Australia, dan New Zealand. Oh ya, ending dari ujung ini akhirnya LPDP dari RI, teman-teman, pemerintahan Indonesia kita itu akhirnya mengklarifikasi gitu kan. Nah nanti ini sang suaminya bakal coba ditanya-tanya ya, suruh klarifikasi mereka berdua. Nah ternyata LPDP itu punya saksi juga gitu ya. Saksinya ya mungkin nanti deh ada netizen yang ngejelasin, tapi kita lihat aja deh dari sisi netizen aja ya. LPDP akhirnya memberikan statement di thread ya, ada beberapa poin yang dia highlight. Jadi memberitahukan bahwa Mbak Saset itu memang sudah menjalankan tugas 2N+1-nya. Kemudian akhirnya merembet kemana-mana, LPDP juga mempertanyakan suaminya yang ternyata belum pengabdian. Nih, ada kalanya itu kita tahu kapan kita harus menutup mulut. Kalau kayak gini kan jadi blunder semuanya gitu, akhirnya dipertanyakan. Tapi menurut aku, yang jadi PR buat LPDP, jangan sudah jadi kasus baru ditindaklanjutin. Harusnya hal-hal kayak gini itu sudah bisa diminimalisir sebelum memberikan beasiswa kepada awardee. Karena apa? Kasus LPDP ini aku lihat
beberapa kejadian di mana Awardi itu kemudian mencari warga lokal untuk menikah. Susah kan kalau sudah kayak gini, ya kan? Habis gitu kerja di sana dan nggak mau kembali. Jadi harus ada hal yang direvisi gitu tentang perubahan ini. Aku bahkan pernah melihat bahwa dia sampai punya anak, anaknya sampai SD, lulus SD itu selalu di luar negeri. Karena apa? Awardinya gantian, suami istri, suami istri, suami istri. Menurut aku banyak sekali loophole dari kan kebijakan yang dibuat oleh LPDP. Dan menurut aku ini dibaca oleh Awardi. Ya, kalau orang Indonesia itu kan sebenarnya pintar-pintar ya membaca selang. Inilah bukti bahwa orang pintar tidak menjamin punya adab. Orang yang beradab akan berpikir dulu sebelum bertindak, bukan malah bertindak dulu baru berpikir, yang berujung klarifikasi minta maaf. Dia dan suaminya berangkat kuliah ke luar negeri melalui LPDP, di mana LPDP itu dibiayai oleh pajak rakyat. Pajak rakyat. Tapi justru dengan bangganya dia announce to the world that anaknya dia udah berhasil jadi WNA. Saya cuma mau bilang satu hal, jangan jadi kacang lupa kulit. Ingat siapa yang biayain kuliah kalian ke luar negeri. Ya, kami ini, WNI. WNI di mana kalian malu untuk jadi part of it. Kalau kalian gak srek jadi WNI, just keep it to yourself. Gak perlu juga berkoar di social media just for the sake of going viral. That's too low. And not only that, gak enak kan kalau sampai netizen Indonesia ngulik sampai ke latar belakang keluarga kalian. Biasakan pakai ini dan ini before posting anything. Selalu jadikan adab di atas ilmu. Suaminya DS akhirnya mendapatkan panggilan resmi dari LPDP. Kalau nantinya dia dinyatain bersalah, dia itu wajib untuk mengganti semua biaya yang udah dikeluarkan LPDP buat dia. Ujung-ujungnya apa? Anak lu punya keluarga negaraan ganda, tapi pada akhirnya lu sama suami lu kena bala. Makanya jangan sok-sok mamer, ya. Lu kalau ibaratnya pendidikannya pakai duit orang, pakai duit negara, nggak usah tengil gitu, nggak usah ngebawa negara Indonesia. Lu aja punya utang budi yang belum lu selesaikan, gitu, canda, ya. Tapi dia tengil loh. Udah nih, kalian bisa baca ini, selama masih pakai duit rakyat dilarang sombong. Yang mana pakai duit rakyat? Kan tengil nggak tuh? Menurut aku tengil sih. Tengil banget ini. Ini kalau ibaratnya satu tongkrongan ya. Aduh. Ini nih biasanya orang yang paling nyebelin nih. Lo udah makan gorengan gua pakai duit gua, bilangnya yang mana? Gorengan siapa? Wah. Nah itulah guys ya. Ini sekarang LPDP sedang coba mengklarifikasi dari mereka berdua. Kalau memang ada tindak pidana kayak sang suami contohnya ya, dia kan udah mengabdi, tapi sang suami belum mengabdi, bahkan malah tinggal lebih di sana ya. Nah mereka bakal kena tuntut duitnya yang dipakai untuk berkuliah di sana itu suruh dibalikin. Dendanya seperti itu. Ya tadi yang disampaikan ya udah guys. Aku undur diri dulu kalau salah kata, salah pengucapan, mohon maaf. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.